bukan karena kita itu benci atau bukan karena kita merasa lebih sempurna, melainkan kita hanya sebagai pemberi peringatan aja terhadap saudara-saudara kita. Terlepas daripada benar, serahkan kembali kepada teman-teman Kristen. Coba teman-teman yang punya Bible, buka di dalam Matius 23, nomor 15 yang sering-sering saya bawakan itu. Silakan dibuka, Bang Handi. Mungkin Bang Handi punya Bible. Saya sih hafal ayatnya kalau nggak salah, bunyinya itu. Iya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu belajar daratan dan seterusnya. Kira-kira begitu ya? Iya, betul Bang Ya, Handi. betul. Waduh, saya hafal Bible banyak, Pak. Iya, harus, karena sudah terlanjur terjun di dunia apologet, Ya, harus. siap. Nah, jadi kemudian kalau kita melihat nubuatan ini, memang berat kemudian ketika teman-teman menyadari bahwa ternyata memang di dalam pengabaran daripada ahli kitab itu melahirkan sebuah konsep pengajaran. Dan pengajaran itu buahnya adalah Kristen. Dari mana Islam ini berasal? Islam ini berasal dari pengajaran Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Dia bukan ahli kitab, dia bukan orang Farisi, dia bukan orang munafik. Tetapi kemudian yang diterangkan di dalam nubuatan Matius ini itu ahli kitab, Pak. Ahli kitab yang diceritakan di situ. Ahli kitab yang diceritakan, kemudian ceritanya nggak main-main. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ya, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Kenapa celaka mereka? Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu atau ajaranmu. Dan sesudah mereka bertobat, kamu menjadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, ahli kitab ini itu membuat sebuah konsep ajaran. Apa ajaran itu kira-kira, Bang Handi? Kristen. Nah, itu dia. Coba kita lihat. Kebetulan ada guru saya di sini, Ahi Sugi. Coba kita lihat. Apakah pernah diceritakan Paulus ini menyeberangi lautan? Pernah enggak? Dia ini diceritakan menyeberangi lautan, bagaimana kemudian dia menyeberangi Aegea menuju Korintus, bagaimana dia mengunjungi pelabuhan-pelabuhan yang ada pada masanya. Jadi ini sangat jelas, kita nggak bisa menuduh. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bukan ahli kitab, bukan orang Farisi, dia nggak pernah menyeberangi lautan. Jadi mau tidak mau, ketika diperhadapkan dengan tema ini, dengan materi ini, lalu kemudian kita minta mereka mendudukkan akal sehat, ahli kitab membentuk sebuah pengajaran yang mereka sebut kami ini adalah Israel Yahudi, Yahudi rohani. Itulah dia. Dari buahnya kau mengenal mereka. Itulah Bang Handi, makanya memang agak berat materi-materi yang kayak begitu, Bang. Ya. Nah, coba kita telusuri nanti data-datanya, benarkah Paulus itu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan? Mereka itu menyeberangi lautan, bahkan perahunya itu bersama teman-temannya itu mengalami musibah, bocor gitu ya. Tibalah dia di suatu negeri yang namanya Roma. Di situ mereka beradaptasi. Nyebrang lautan kan, Bang? Di situ sering. Nyebrang lautan, menjelajahi daratan, dari pelabuhan ke pelabuhan, mengajarkan apa? Mengajarkan tentang Yesus. Jadi kita tidak bisa pungkiri, sehingga kemudian Kristen ini berasal dari ahli kitab. Nah, pernah enggak Paulus itu mengaku orang Farisi, Bang? Pernah. Ya pernah. Dia ngaku sebagai orang Farisi. Jadi nubuatan ini tergenapi oleh siapa? Oleh Kristen. Itu loh yang tertulis. Tapi itu pemahaman pribadi saya. Mana tahu
Mana tahu ada di antara Kristen yang mampu menunjukkan bahwa ahli kitab, orang Farisi itu keluar daripada Yerusalem, mengambil orang-orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamanya, dan pengikutnya itu sekarang disebut Islam. Mana tahu. Ya, mana tahu mereka mau mengakui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah anak dari keturunan Ishak. Mana tahu. Iya kan? Wallahu alam, segala sesuatunya bisa mereka rubah. Gitu. Jadi kalau menurut saya kira begitu. Jadi kalau menurut saya sih Bang Juma, memang kalau dalam diskusi itu, dalam hal yang tertulis dengan jelas yang dibaca Bang Juma, teman-teman yang lain itu cenderung kita dianggap provokatif kalau menyatakan kebenaran yang tertulis, tidak dikurang tidak ditambah. Bahkan jelas-jelas dalam satu tulisan, misalnya Yohanes 17:3, jelas banget gitu loh. Nah ini membuat Bang Juma sering dianggap provokatif, negatif dalam membaca atau membaca satu ayat di Bible yang begitu sangat terang gitu. Bagaimana menanggapi ini Bang Juma? Jadi gini Bang Handi, perbedaan kita sebagai seorang Muslim dengan yang non-Muslim itu ada pada titik di mana umat Islam itu menjadi seorang mukmin, menjadi seorang Muslim itu karena berdasar terhadap kekuatan akal dan wahyu. Itu di situ tuh poinnya. Jadi umat Islam itu senantiasa diajak untuk mengasah akal pikir dalam dan mengimani. Jadi kita tidak serta-merta mengimani. Kita landasan Islam itu adalah dasar. Jadi akal ini dijadikan sebagai filter untuk mengimani. Berbeda dengan mereka. Mereka hanya berdasar iman. Sehingga muncul ada beberapa dari mereka yang titelnya sebagai seorang pendeta mengatakan akal sehat bagi Kristen itu adalah racun. Ada juga yang mengatakan semalam bahwa ada yang tidak bisa ditelaah oleh akal, melampaui akal. Padahal yang terjadi adalah sesuatu yang sudah diimani sepenuh hati, begitu ditelaah dengan akal ternyata tidak masuk akal. Makanya dikatakan itu sudah melampaui akal. Maka muncullah istilah akal-akalan. Nah, kemudian poin yang paling terpenting adalah ketika nubuatan demi nubuatan itu ada, iblislah yang menjadi bapakmu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, apabila dia mengawali hidupnya dengan membunuh manusia pada awal mulanya, kemudian berkata bukan berdasarkan atas firman Tuhan, tetapi apabila ia berkata dia berdusta. Nah, yang mengimani ajaran sang bapak iblis ini tentu tidak berkesesuaian dengan akal. Itu udah pasti tuh. Maka untuk menganggapnya sebagai sebuah kebenaran, ya akal-akalan. Nah, yang terjadi saat sekarang Bang Handi adalah kita sebagai seorang Muslim menyadari hidup berdampingan dengan sahabat-sahabat dari Kristen. Mereka yang mereka unggulkan adalah pandangan mereka terhadap umat Islam mayoritas yang meninggalkan Al-Quran. Belum lagi propaganda-propaganda ya, yang dibuat dengan sengaja agar citra Islam itu buruk. Dan juga belum lagi oknum-oknum Islamnya yang memang meninggalkan Quran. Sehingga ketika mereka masuk ke rumah ibadah mereka, yang ada adalah doktrin dogma, Islam itu buruk, Islam itu jahat, Islam itu teroris, Islam itu barbar dan seterusnya. Dan mereka kemudian diberikan obat kuping, data-data yang mengenakkan kuping mereka, sehingga mereka semakin yakin terhadap kebenaran, terhadap apa yang mereka anggap benar. Tapi ketika diperhadapkan dengan umat Islam yang paham kitab mereka, disitulah mereka akan kabur tanpa bayangan. Gitu Bang Handi. Iya, betul. Ternyata mereka akan dikagetkan. Berhadapan dengan Bang Handi kaget. Berhadapan dengan Akhisna kaget. Berhadapan dengan saya juga kaget. Kaget mereka. Kenapa? Karena ternyata iman mereka selama ini tidak ditopang oleh konsekuensi kebenaran akal. Sementara yang dikatakan manusia adalah mereka yang bisa mendudukkan akal sebagai panduan di dalam hidup ya bermasyarakat.
Tinggalkan akal. Pada saat Anda ingin berhubungan dengan sesama manusia, Anda dicap gila. Begitupun dalam hal beragama. Silakan Bang Handi. Betul. Jadi cenderung yang kayak semalam itu ya. Terus? Bahwa ya kalau berapa ini? Memang betul terus dari tadi. Tidak bisa dijangkau dengan akal, dengan goib itu, ya kembali ke yang tertulis di kitab suci untuk diimani. Karena nggak semua memang bisa dibuktikan dengan kasat mata. Tapi persoalannya adalah sesuatu yang nggak ada diakal-akalin menjadi ada. Terus dikatakan sebuah patokan pedoman. Ini yang problem. Gimana menyikapi itu? Sesuatu yang nggak ada tertulis, diakal-akalin, kemudian dijadiin pedoman. Bahkan cenderung dikatakan kitab suci. Nah ini kan yang berbahaya sebenarnya. Gimana yang menyikapi Bang Pak? Ya jadi gini Bang Handi. Al-Quran ini ketika dia berbicara mengenai tauhid. Agama yang benar itu kan gini Bang. Menurut kacamata para nabi ya, yang kemudian ajaran nabi-nabi masih tersisa di dalam hasil investigasi para pengarang kitab-kitab terdahulu. Yang pertama, sebagaimana yang diterangkan oleh kitab mereka. Yesus mengatakan bahwa Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak dapat melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Itu jelas Bang. Yohanes 5:37. Ya betul. Ya. Lalu kemudian diterangkan begini. Di dalam Al-Quran, itu sudah nyata bagi kita umat Islam. La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwal latiful khabir. Bahwa sang pencipta alam semesta itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Nah, ini ketika diperhadapkan dengan mereka akan melakukan jurus pakintakirong. Apa jurus pakintakirong itu? Sesuatu perasaan yang dirasakan oleh manusia di luar dari perasaan yang biasanya gitu loh. Ada suatu kondisi di mana mereka terlupakan dengan kenikmatan yang ada. Ketika dia mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata, Bapa yang mengutus aku tidak bisa kau dengarkan suaranya. Bapa bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Bapa itu selama-lamanya di tempat yang tinggi. Bapa tidak bisa turun ke atas muka bumi. Karena sedangkan jangankan bumi, langit bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Bapa. Itu nyata itu Bang. Sehingga kebenaran ini ya ketika mereka tahu, dia akan melakukan apa istilahnya itu? Propaganda konsep pemahaman dan juga argumentasi-argumentasi yang disusun yang mengatakan kita tidak memahami kitab mereka. Karena kita tidak memiliki siapa? Kita tidak memiliki Roh Kudus. Itu poin yang mereka akan jajakan. Kamu tidak mengerti kitab suci kami, kata mereka. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki Roh Kudus pada dirimu. Ini yang selalu dijajakan. Kenapa demikian? Karena tidak sinkronnya antara apa yang tertulis di dalam kitab mereka dengan apa yang mereka imani sebagai sebuah kebenaran. Kalau Al-Quran, umat Islam tidak. Umat Islam mengatakan Tuhan itu satu, tauhid. Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu bukan makhluk. Ya, Tuhan itu tidak beristri, Tuhan itu tidak diperanakkan. Itu sudah final dan kebenarannya absolut. Bisa terbukti di alam nyata. Sementara mereka terlanjur cinta terhadap sebuah konsep doktrin dogma. Tuhan datang, nusul menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, dibunuh oleh manusia. Inilah yang membuat mereka kalang kabut. Sehingga mereka pun bertahan untuk berdialog dengan kita, saya yakin hanya karena mau konten. Mereka sudah sadar bahwa tidak ada kebenaran di dalam ajaran agama mereka. Mereka sudah paham itu, tapi mereka memburu konten sehingga mereka minta dijadwalkan, mau berdialog, mau berdiskusi. Tapi apa yang terjadi? Habis itu kabur. Habis itu nuduh kita nggak ngerti kitab mereka. Habis itu nuduh kita jangan comot-comot ayat. Habis itu kita dikatakan bahwa kita tidak punya Roh Kudus dan seterusnya. Padahal yang sesungguhnya mereka sudah meludah ke atas dan jatuhnya ke mata mereka sendiri. Mereka yang tidak ngerti kitab suci, kitab yang mereka anggap suci, yang punya mereka sendiri. Yang mengerti itu justru kita. Gitu loh Bang Handi. Betul. Hakim Takirong. Selesai terakhir nanti artinya keterangan atau pertanyaan standar cenderung yang gampang untuk dijelaskan
bahkan mengembalikan ini pertanyaan SD kalau begini. Nah inilah sebenarnya yang menggores. Bahkan pertanyaan yang standar kayak begitu, argumentasi standar, ilmu yang standar, inilah yang nggak bisa dijelaskan ke pokok masalahnya, akhirnya membuat suatu kesimpulan yang alasan-alasan klasik, kemudian diargumentasikan melalui ilmu filsafat yang membuat orang yang mendengarkan itu cenderung tidur dan tidak masuk dalam mindset. Karena apa? Pendapat itu sudah ada baru mencari gitu. Ini sebenarnya problemnya di sana, Bang Juma. Cukup waktunya mungkin Bang Juma saya serahkan deh. Sekali-kali Bang Juma yang menutup. Monggo silakan ditutup. Baik, Bang Handi, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, kiranya antum semua senantiasa di dalam pengampunan, ya, di dalam kesehatan, utamanya sehat akal. Kepada sahabat-sahabat yang ada di live comment di channel-channel Islam yang terafiliasi dengan ZZZ, MMCI, dan dari Lentera Rohani, ya, kiranya Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Amin. Jadi berbahagialah antum semua yang hidup di zaman sekarang, karena dengan hadirnya teman-teman kristolog ya, yang begitu mumpuni ya, dalam arti kata mereka mau mempersiapkan waktu untuk bagaimana menjabarkan dua agama ini berdasarkan data yang ada. Meski keterbatasan, khususnya saya itu tetap saja ada keterbatasan karena kita ini manusia biasa, butuh proses untuk belajar. Yang paling terpenting sekarang adalah kebenaran yang disajikan melalui Al-Quran dan juga hal yang tidak berkesesuaian dengan kebenaran yang disajikan melalui kitab sahabat-sahabat kita di seberang sana, itu jangan kita konsumsi pribadi. Harus kita berbagi terhadap generasi Islam yang lain. Sampaikan kepada keluarga, tetangga, ya, warga se-RT, se-RW, sekampung, sekecamatan, sekabupaten, se-Indonesia, untuk kemudian mensubscribe channel-channel Muslim, khususnya yang kontennya itu berisi dialog-dialog tentang agama. Karena kenapa? Musuh Islam itu senantiasa mengintai umat Islam dimanapun berada. Nah, salah satu cara untuk membentengi generasi Islam dari pemurtadan adalah mengkampanyekan channel-channel Islam yang menyiarkan dialog-dialog agama, supaya generasi kita itu bisa bisa mendapatkan sebuah pengajaran bahwa ternyata Islam itu benar adalah sebuah agama yang tidak mungkin ada agama yang benar selain daripada Islam itu sendiri. Dulu kita masih bisa mereka-reka ini, kita bisa meraba-raba dulu bahwa mungkinkah Islam yang benar, mungkinkah Kristen yang benar, mungkinkah Hindu yang benar, dan lain-lain. Itu masih meraba-raba dulu sebelum ada channel-channel seperti ini. Sekarang kita nggak bisa meraba-raba lagi, semuanya sudah nyata, sudah jelas, sudah gamblang di hadapan kita kebenaran itu. Maka karena itu jangan nikmati sendiri kebenarannya. Beritakan semua channel-channel kita, ya, sampaikan kepada tetangga, keluarga, sebarkan di grup-grup WA antum semua, supaya teman-teman itu mendapatkan